Hello students, welcome to Serva English again. So in this video, we are going to learn about narrative text. So this is for senior high school class of 11. So unit 4. Jadi, di video kali ini kita akan membahas mengenai narrative text untuk SMA atau MA kelas 11. Nah, materi ini ada di dalam buku SMA atau MA kelas 11 pada unit keempat. So, today we will discuss about the social function of narrative text atau fungsi sosial dari teks naratif. And then the second is generic structure of narrative text. Apa sih struktur umum dari teks naratif? And then the language features of narrative text. Apa sih tenses, verbs yang ada di narrative text? Okay, the first one is social function of narrative text. Apa sih fungsi sosial dari narrative text? So, narrative text is a text that tells a story about past events. The purpose of narrative text is to entertain the readers. Jadi, teks naratif or narrative text itu adalah teks yang menceritakan or tells a story, yang menceritakan cerita tentang kejadian-kejadian di masa lalu. So, the purpose of narrative text is to entertain the readers. Jadi, tujuan dari sebuah narrative text itu adalah untuk menghibur pembaca or entertain the readers. Dalam narrative text ini bersifat khayalan dan ada juga yang bersifat fakta. Tapi lebih banyak ke narrative text yang bersifat khayalan. So, where can we find narrative text? So, we can find narrative text in the storybooks, like the storybook of Malin Kundang, and then in the novel, like novel of Harry Potter. Jadi di mana sih kita dapat menemukan teks naratif ini? Yang pertama adalah di storybook atau buku cerita. Seperti di sini ada buku cerita Malin Kundang. And then the second, yang kedua adalah novel. Dalam novel, contohnya novel Harry Potter. So, look at this narrative text. Narrative text titled The Time Traveler's Dilemma. Ini adalah narrative text yang berjudul The Time Traveler's Dilemma. So, I'm going to read this one for you. And listen carefully to what I say. Okay. The Time Traveler's Dilemma. In the year 2099, time travel had become a reality. A brilliant scientist named Dr. Johnson had created a time machine that could take people to any point in history. One day, a man named Tom was given the opportunity to test the time machine. He chose to travel back to the year 2960, where he met a young woman named Sarah. Tom fell in love with Sarah and decided to stay in the past with her. However, when Tom returned to the present, he discovered that his actions had changed the course of history. Sarah never married and had children, which meant that Tom's own children were never born. Tom was faced with a difficult decision. Should he stay in the past with Sarah and sacrifice his future, or should he return to the present and try to fix the timeline? So, I have read to you
this narrative text about the time traveler's dilemma. Jadi saya sudah membacakan kepada kamu teks naratif ini. Jadi kamu bisa membaca kembali naratif teks ini. Kamu bisa pause video ini. Oke. So, what is this text about? The text titled The Time Traveler's Dilemma is about Tom, a time traveler who have a difficult choice after his actions in the past change the future. Jadi, naratif teks yang berjudul The Time Traveler's Dilemma, dilema dari seorang penjelajah waktu. Nah, ini menceritakan tentang seorang Tom. Tom itu adalah seorang penjelajah waktu di mana dia memiliki pilihan yang sangat sulit setelah tindakan-tindakan yang dilakukannya di masa lalu ternyata mengubah masa depan or the future. Okay. So, there are some vocabulary in the narrative text that we have read. Ada 4 vocabulary yang kita harus ketahui dalam cerita tadi, dan ini adalah pengertian-pengertian dari Cambridge Dictionary, dari kamus Cambridge. Nah, the first one vocabulary is brilliant. So, kata pertama adalah brilliant. So, what is brilliant? So, brilliant is extremely intelligent or skilled. Adalah suatu hal yang memiliki kepintaran atau memiliki skill yang mumpuni. And then opportunity, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut ini adalah kesempatan. According to Cambridge Dictionary, opportunity is an occasion or situation that makes it possible to do something that you want to do or have to do, or the possibility of doing something. Jadi menurut Cambridge Dictionary, opportunity atau kesempatan itu adalah sebuah occasion or situation, sebuah situasi yang membuat mungkin untuk dilakukan berdasarkan apa yang kamu inginkan atau apa yang harus kamu lakukan. Nah, kepossibilityan ini berkaitan dengan kesempatan untuk melakukan sesuatu. And then the third vocabulary is sacrifice. So according to Cambridge Dictionary, sacrifice is to give up something that is valuable to you in order to help another person. Jadi sacrifice adalah menyerah terhadap sesuatu yang sangat bernilai bagi kamu. Karena kamu ingin membantu orang lain, jadi kamu menyerah untuk mendapatkan itu. Jadi ini adalah arti dari sacrifice. So the last vocabulary is timeline. So what is timeline? According to Cambridge Dictionary, timeline is a plan that shows how long something will take or when thing will happen. Jadi timeline itu adalah sebuah perencanaan yang menunjukkan seberapa lama sih sesuatu itu akan kita ambil, akan kita lakukan, atau ketika sesuatu itu akan terjadi. Nah, ini pengertian berdasarkan Cambridge Dictionary dari timeline. Oke. Nah, di mana sih kata-kata vocabulary ini kita temukan? Yaitu di dalam teks naratif ini, yaitu di kalimat a brilliant scientist. Jadi artinya adalah scientist atau ilmuwan yang intelijen, ilmuwan yang pintar, sangat pintar dan memiliki skill. And then opportunity. A man named Tom was given the opportunity to test the time machine. Seorang laki-laki bernama Tom diberi kesempatan or opportunity untuk mencoba the time machine, alat waktu. And then sacrifice. Di kalimat should he stay in the past with Sarah and sacrifice his future? Nah, sacrifice tadi adalah artinya menyerah atau mengorbankan his future, masa depannya. And then timeline. Should he return to the present and try to fix the timeline? Jika dia kembali kepada masa ini dan mencoba untuk memperbaiki the timeline atau sebuah jangka waktu tertentu. So, we will
learn about this narrative text according to what is the word and refers to. The first one is, yang pertama adalah he chose to travel back to the year 1960 where he met a young woman named Sarah. So he in this sentence refers to the Tom. Jadi kata he di kalimat ini merujuk kepada a man named Tom atau Tom itu sendiri. Kita bisa melihat itu sebelum kalimat ini. Kalimat he chose to travel back bla bla bla. And then selanjutnya adalah kalimat when Tom returned to the present, he discovered that his actions bla bla bla. Jadi the word he in this sentence refers to Tom. Jadi kata he dalam kalimat ini merujuk kepada Tom. Jadi kita bisa melihatnya sebelum kata he. He dalam kalimat should he stay in the past with Sarah and sacrifice his future, or should he return to the present and try to fix the problem? So the word he refers to the Tom. We can see it before the sentence, Tom was faced with a difficult decision. Kata he dalam kalimat ini merujuk kepada Tom. Okay, and then Tom fell in love with Sarah and decided to stay in the past with her. Jadi the word her in this sentence refers to Sarah. So, what is the generic structure of narrative text? So, there are three main generic structure of narrative text. Ada 3 struktur dari teks naratif. The first one is orientation, the second is complication, and the third is resolution. Jadi ada 3 yaitu orientation, complication, dan resolution. Nah, di complication there are 3 parts. The first one is rising action, the second is climax, and then the last is falling action. Let's discuss. So the first generic structure of narrative text is orientation. So what is orientation? So this is the beginning of the story. It introduces the characters and the setting, such as the place, time, and situation of the story. Jadi ini adalah awal dari sebuah cerita yang introduces atau memperkenalkan characters. Karakter itu adalah orang-orang yang terlibat atau tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita, and the setting atau latar seperti place, tempat, time, waktu, and situation of the story atau situasi yang terjadi dalam cerita tersebut. Contohnya di dalam native text yang kita baca tadi, the orientation is in the year 2099, time travel had become a reality. A brilliant scientist named Dr. Johnson had created a time machine that could take people to any point in history. One day, a man named Tom was given the opportunity to test the time machine. Nah, dari bagian ini, dari sentences atau kalimat-kalimat ini adalah bagian dari orientation. Nah, karena it is introduces the time, jadi yang memperkenalkan waktu or the setting of time, latar waktu. Contohnya di dalam kalimat-kalimat ini yaitu year 2099, in the year 2099, and one day. And then introduces the characters atau tokoh-tokoh yang ada dalam cerita ini yaitu Dr. Johnson and Tom. But it is mostly talking about Tom. Tetapi dalam cerita ini kebanyakan membahas tentang Tom, menceritakan tentang Tom, bukan Dr. Johnson. And then introduces the situation, memperkenalkan situasinya. Situasinya adalah ada tokoh Dr. Johnson created time machine. Yang menciptakan time machine adalah Dr. Johnson, and then test the time machine. Dan yang mencoba atau mentes the time machine-nya adalah si Tom. Okay, next we move to the second generic structure of
narrative text is complication. So this part tells about the problem in the story. Jadi complication itu menceritakan tentang masalah-masalah yang terjadi di dalam cerita. Nah, ada 3 bagian dari complication. Yang pertama adalah rising action. Rising action is the problem begins. Jadi rising action itu adalah di mana masalah itu terjadi. Masalah itu mulai terjadi. Contohnya dalam narrative text yang kita baca tadi, kalimat-kalimat yang merupakan rising action is he chose to travel back to the year 1960, where he met a young woman named Sarah. Tom fell in love with Sarah and decided to stay in past with her. Nah, ini adalah bagian dari rising action. Kemudian, the second atau yang kedua adalah climax. So, climax is the problem reaches its highest point. Jadi, yang kedua adalah climax. Jadi, climax itu di dalam complication adalah masalah beralih kepada masalah yang mulai meningkat, masalah yang membesar. Contohnya di dalam narrative text yang kita baca tadi, kalimat-kalimat yang merupakan climax is, however, when Tom returned to the present, he discovered that his actions had changed the course of history. Dan yang ketiga adalah falling action. The third is falling action. So falling action is the problem starts to decrease and the solution begins to appear. Jadi dalam falling action ini adalah bagian ketiga dari complication. Di dalam falling action ini masalahnya itu mulai berkurang dan mulai muncul solusi-solusi dari masalah yang ada. Nah, contohnya dalam narrative text yang kita baca tadi, kalimat-kalimat yang merupakan falling action adalah Sarah never married and had children, which means that Tom's own children were never born. So the last unit structure is resolution. Jadi resolution, this is the ending of the story. It shows how the problem is solved. The ending can be happy, sad, or without a clear ending. Jadi unit structure terakhir adalah resolution atau resolusi dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini adalah akhir dari sebuah cerita. Ini menunjukkan bagaimana masalah-masalah itu diselesaikan. Dan ending atau akhir dari cerita ini dapat happy, dapat menjadi bahagia, dapat sedih, atau tanpa ending, tanpa akhir yang jelas. Nah, contohnya di dalam narrative text yang kita baca tadi, kalimat-kalimat yang merupakan resolution adalah Tom was faced with a difficult decision. Should he stay in the past with Sarah and sacrifice his future, or should he return to the present and try to fix the timeline? Nah, I have question for you, so pay attention to the question and then try to answer the correct one. Jadi saya mempunyai beberapa pertanyaan dalam video ini terkait dengan narrative text. Jadi baca hati-hati terkait pertanyaannya dan pilihan jawaban, dan pilihlah jawaban yang benar. So the first one question is, what is the purpose of narrative text? A. To inform the readers. B. To retell the story to the readers. C. To entertain the readers. I'm going to count from number 5 to 1. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. So the answer is C. To entertain the readers, atau untuk menghibur pembaca. Nah, pertanyaan ini adalah what is the purpose of narrative text? Apa sih tujuan dari narrative text? Tujuannya adalah C. To entertain the readers, untuk menghibur pembaca. Nah, lihat lagi the social function of narrative text. So, the purpose of narrative text is to entertain the readers, atau menghibur pembaca. And the second question, what is the generic structure of narrative text? A. Orientation, resolution, events. B. Orientation, complication, resolution. C.
C. Orientation, events, complication. So try to answer the correct one. Jadi cobalah untuk menjawab pertanyaan ini. Baca kalimat dari pertanyaan ini hati-hati. Saya akan menghitung dari 5 sampai 1. 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. So the answer is B. So the generic structure of narrative text is orientation, complication, and resolution. Kamu bisa melihat lagi the generic structure of narrative text. There are 3: orientation, complication, and resolution. And in the complication, there are 3 parts. The first one is rising action, the second climax, and the last is falling action. Jadi ada 3 struktur dari narrative text. Ada orientation, complication, and resolution. So, what is the language feature of narrative text? Nah, apa sih kaidah kebahasaan dari sebuah teks naratif? Ada simple past tense, adverb of place, adverb of time, and adjective. We discuss together. So the first one is simple past tense. Kaidah kebahasaan pertama dari narrative text adalah simple past tense. So simple past tense used to tell events that happened in the past. Jadi simple past tense itu digunakan untuk menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau atau in the past. Nah, formulation atau rumus dari simple past tense adalah subject ditambah verb to ditambah objek atau complement. Ada juga rumus dari simple past tense, subject ditambah was or were ditambah objek atau complement. And then ada beberapa contoh-contoh dari simple past tense, dari kalimat-kalimat yang mengandung simple past tense dalam narrative text yang kita baca tadi. So the first one is, he chose to travel back to year 1960, where he met a young woman named Sarah. Tom fell in love with Sarah and decided to stay in the past with her. Tom jatuh cinta dengan Sarah dan memutuskan untuk menetap dengannya di masa lalu. So, however, when Tom returned to the present, he discovered that blah blah blah. Namun, ketika Tom kembali lagi ke masa ini, dia menemukan bahwa jadi di sini verb to atau kata kerja kedua adalah chose, met, fell, decided, returned, and discovered. So the second of language feature is adverb of time atau kata keterangan waktu. Jadi adverb of time give more details about when the events happen. Adverb of time atau keterangan waktu itu memberikan more details atau detail-detail yang lebih banyak mengenai kapan sih kejadian ini terjadi. Nah, contohnya one day in the past in the year 2099. Kamu bisa melihat adverb of time ini di kalimat-kalimat berikut. In the year 2099, time travel had become a reality. Pada tahun 2099, time travel itu menjadi sebuah kenyataan. One day, a man named Tom was given the opportunity to test the time machine. Suatu waktu, seorang laki-laki yang bernama Tom diberikan kesempatan untuk mencoba the time machine, mesin waktu. And then Tom fell in love with Sarah and decided to stay in the past with her. Tom jatuh cinta dengan Sarah dan memutuskan untuk menetap dengannya di masa lampau. Jadi ini adalah contoh dari adverb of time. In the year 2099, one day, and in the past. And then the third is adverb of place. So adverb of place atau kata keterangan tempat. Give more details about where the events happen. Nah, ini memberikan detail-detail yang lebih banyak tentang di mana sih kejadian ini terjadi. Contohnya, in the forest, at the palace. Nah, di narrative text yang kita baca tadi tidak ada adverb of place-nya. Tetapi cerita-cerita lain, contohnya adalah in the forest, di hutan, or at the palace. And then the last is adjective atau kata sifat.
So, adjective describe characters and setting. Jadi, adjective itu mendeskripsikan characters atau tokoh-tokoh dan settings atau latar. For example, brilliant, young, and difficult. Ini adalah contoh adjektif atau kata sifat. Kamu bisa melihatnya di kalimat ini. A brilliant scientist named Dr. Johnson had created a time machine that blah blah blah. And then, where he met a young woman named Sarah. Ketika dia bertemu dengan perempuan muda, young woman, named Sarah. And Tom was faced with a difficult decision. Tom dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Jadi, brilliant, young, and difficult ini adalah contoh dari adjective. So, we move to the next question. So, I have question for you. So, try to understand this question and answer the correct answer. So, the third question. From the sentences below, choose one sentence that is simple past tense. A. Tom met a young woman named Sarah. B. Tom met a young woman named Sarah. C. Tom see a young woman named Sarah. Jadi, jawablah pertanyaan ini. Saya akan memberikan kamu waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Time is up. So the answer is B. Tom met a young woman named Sarah. Tom bertemu dengan wanita muda bernama Sarah. Nah, ini adalah jawaban yang benar karena pertanyaannya adalah pilihlah salah satu dari kalimat-kalimat ini yang merupakan simple past tense. Nah, ingat lagi bahwa simple past tense digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang terjadi di masa lalu. Nah, kita menggunakan verb to. Nah, jadi yang di sini yang menggunakan verb to adalah met. So, jawaban A, Tom met a young woman named Sarah. Nah, this is the simple present tense. Ini adalah simple present tense karena menggunakan verb one. Verb one-nya atau kata kerja pertamanya adalah meet. C. Tom see a young woman named Sarah. So this is the simple present tense. Ini adalah kalimat yang menggunakan simple present tense karena menggunakan verb one atau kata kerja pertama yaitu see. Okay. We move to the next question. The question number 4. Andrew saw an old man in the garden. So which word is the adjective in this sentence? A. Old. B. Man. C. Garden. I am going to count from number 1 to 5 and you must choose one of the 3 options. 1, 2, 3, 4, 5. Time is up. So the answer is A. Old. Jadi kenapa A. Old atau tua? Nah, ini karena yang ditanyakan adalah mana sih kata yang merupakan adjektif atau kata sifat dalam kalimat ini. Nah, jadi kata sifat dalam kalimat ini adalah old atau tua. Old man artinya pria tua. Nah, man itu pria, man itu adalah noun atau kata benda, bukan adjektif. Nah, garden itu adalah taman. So, garden is also noun. So, the adjective is old, not man or garden. Jadi, kata yang merupakan adjektif atau kata sifat adalah old atau tua, bukan man atau laki-laki ataupun garden atau taman. So, thanks for watching this video and then see you in the next video. If you like this video, please press the like button and subscribe. Okay, see you.